Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlina Afni, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN pada hari ini, hari Senin tanggal 12 Juni 2023 dengan tema teks prosedur di kelas 11 SMK Karya Bakti Brebes. Mohon saran dan masukannya untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Baik, alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dahulu kepada ketua kelas Ananda Rafa untuk memimpin doa. Silakan. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama dan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih kepada Ananda Rafa yang telah memimpin doa. Dan untuk selanjutnya saya akan cek kehadiran. Di sini 1, 2, 3, 4, 5 sudah masuk semua? Sudah, Bu. Terima kasih. Sekarang untuk ini ya, biar kalian lebih semangat dan konsentrasi, saya mau lihat apakah kalian sudah konsentrasi untuk menerima pembelajaran atau belum. Ikuti instruksi Ibu ya. Lihat contoh dari Ibu dulu. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, tangan ke depan. Digulung-gulung, tangan ke belakang. Terus nanti ada instruksi Bu, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Nah, itu untuk melatih konsentrasi kalian. Bisa dipahami? Ya, baik. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, tangan ke depan. Digulung-gulung, tangan ke belakang. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Alhamdulillah, berarti kalian sudah konsentrasi untuk menerima pembelajaran hari ini. Masih ada yang ingat untuk materi minggu kemarin? Ada? Siapa? Oh iya, Rafa silakan. Mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Betul sekali. Jadi untuk materi minggu kemarin adalah tentang struktur ya, struktur teks prosedur. Dan hari ini masih ada kaitannya dengan materi yang minggu kemarin, yaitu menganalisis teks prosedur. Menganalisis struktur teks prosedur. Ya, apa? Menganalisis struktur teks prosedur. Apa? Menganalisis struktur teks prosedur. Ya, baik. Nah, kalian itu harus ini ya, fokus untuk pembelajaran yang akan saya sampaikan. Untuk tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, 1, itu menjelaskan teks prosedur, menjelaskan struktur teks prosedur. Yang kedua, yaitu menganalisis teks prosedur. Yang berikutnya adalah menentukan kerangka teks prosedur. Dan yang terakhir adalah menyusun teks prosedur berdasarkan strukturnya.
Dan untuk hari ini, untuk selanjutnya kita lihat dulu apa yang saya akan tampilkan di layar proyektor. Sebelumnya persiapkan dulu buku tulis sama pulpennya di atas meja, silakan. Ya, buku tulis sama alat tulisnya. Sudah? Yuk. Silakan perhatikan ya, perhatikan tayangan yang akan saya sampaikan di layar proyektor. Mengingatkan kembali tentang pengertian teks prosedur, yaitu teks yang berisi langkah-langkah dalam melakukan suatu kegiatan ataupun tindakan. Berikutnya,
yaitu tujuan dari teks prosedur. Tujuan atau fungsi teks prosedur ialah untuk mempermudah seseorang melakukan sesuatu hal yang sulit dengan langkah-langkah tertentu atau menjelaskan bagaimana cara mengerjakan suatu dengan step-step yang urut atau sistematis. Setelah tujuan, ada ciri-ciri teks prosedur, yaitu yang pertama, dilihat dari isinya, terdapat bagian pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Yang kedua, dilihat dari bahasanya, banyak menggunakan kata kerja perintah atau imperatif, partikel dan konjungsi. Dan yang ketiga, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu, tempat, dan cara yang akurat. Nah, ini untuk struktur teks prosedurnya, yaitu ada 3. Yang pertama apa? Tujuan. Yang kedua apa? Dan yang ketiga? Kalau tujuan coba dibaca, Randy. Tujuan dibaca, silakan. Pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Kemudian yang langkah-langkah? Perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Dan yang terakhir? Harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk tersebut dijalankan dengan baik. Ya, itu ya. Diingat-ingat kalau struktur teks prosedur itu ada berapa? 3. Kemudian ada menentukan kerangka teks prosedur. Yang pertama adalah menentukan tema. Yang kedua, mencari dan mengumpulkan informasi. Yang ketiga, membuat kerangka tulisan. Yang keempat, mengembangkan kerangka. Dan yang kelima, memeriksa kembali teks prosedur. Itu ya. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah menganalisis informasi teks prosedur. Apa saja? Tika, dibaca langkah-langkahnya. 1. Membaca teks secara keseluruhan dan memilih bagian-bagian teks ke dalam bagian tujuan, langkah-langkah, dan penutup. 3. Menulis informasi yang dimuat di setiap bagian. 4. Memberikan penilaian terhadap informasi dari penyimpanan. 5. Mengidentifikasi informasi dan mengumpulkan informasi sesuai kebutuhan. Ya. Itu dari tadi yang tayangan terakhir itu ada sebuah video ya. Yang pertama itu hanya berupa teks, dan yang kedua itu video tentang apa tadi judulnya? Cara membuat jus mangga. Dari materi yang sudah saya sampaikan dalam layar proyektor ini, ada yang mau ditanyakan? Siapa yang bertanya? Saya, Bu. Silakan, Rafa. Bu, kemarin kata Ibu prosedur ada 2, yaitu pertanyaan umum dan tahapan-tahapan. Mengapa sekarang ada 3? Ya, jadi dua-duanya itu betul. Ada yang menyatakan kalau struktur teks prosedur itu 2, ada yang menyatakan 3. Jadi yang 3 itu tujuan, langkah-langkah, dan penegasan umum, penegasan ulang. Kalau penegasan ulang bersifat opsional, bisa ada, bisa juga tidak ada. Boleh ya, tidak ada juga boleh, hanya 2. Bisa dipahami, Rafa? Bisa, Bu. Terima kasih jawabannya. Ya, sama-sama, Rafa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Bu, Iya. saya masih bingung tentang langkah-langkah menganalisis informasi teks prosedur. Masih bingung? Ada yang mau menjawab pertanyaan dari Lucy? Oh iya, Satrio, silakan Satrio. Langkahnya adalah membaca teks secara keseluruhan, memilah bagian-bagian teks ke dalam bagian tujuan, langkah-langkah, dan bentuk, menulis
yang dimuat di sebagian mengidentifikasi informasi dan mengumpulkan informasi sesuai strukturnya. Iya, betul sekali ya jawaban dari Satrio. Kalau langkah-langkah tadi menentukan kerangka sudah dijelaskan sama Satrio. Ada yang bertanya lagi? Sudah jelas semua? Kalau sudah jelas, silahkan dibagi kelompoknya. Untuk kelompok 1 di sana, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 silahkan menempatkan diri. Kursinya di bawah dan dibalik. Kursinya dibalik. Ya. Kursinya saja dibalik. Kursinya saja dibalik dan sebelum saya bagikan LKPD-nya, perhatikan dulu ya. Kalian harus menuliskan kelompok berapa, terus namanya siapa saja kelompoknya, dan ikuti petunjuk pertanyaan. Paham? Tahu. Ya, saya bagikan ya. Silakan minta tolong. Silakan dikerjakan sampai jam 10. Boleh di sebaliknya, kalau tidak cukup boleh langsung di sini.
satu ya, urut ya. Silakan kelompok satu untuk mempresentasikan. Ya, di bawah. Dua-duanya. Semuanya maju. JJ di sini. Satu kelompok. JJ di sini. Bacanya boleh gantian ya, boleh gantian. Suaranya yang keras biar terdengar. Sini lagi, sini lagi terus. Ya nanti yang duduk paling belakang bisa dengar suara kalian. Cepat ya. Siap, yang lain tadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menjawab soal dari Ibu Diana. Dari LKPD ya, dari LKPD yang sudah saya. Ya, diteruskan. Soal 1. Berdasarkan materi yang telah kalian simak yang dapat jelaskan untuk teks editorial. A. Tujuan mengatur tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. B. Langkah-langkah perincian selanjutnya disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. C. Penegasan ulang harapan atau manfaat apabila tadi tersebut dijalankan dengan baik. 2. Berdasarkan teks yang berjudul cara membuat getuk khas Magelang, analisisa teks tersebut berdasarkan strukturnya. Tujuan ada di paragraf 1, langkah-langkah pembuatan getuk khas ada di paragraf 2, penegasan ulang ada di paragraf 3. Berdasarkan teks yang berjudul cara membuat getuk khas Magelang, tuliskan kerangka respon tersebut. Cara membuat trio khas Magelang. Banyak sekali kudapan tradisional Indonesia yang berbahan dasar singkong. Salah satunya adalah trio khas Magelang, Jawa Tengah. Makanan ini memiliki tekstur yang lembut dan rasa yang manis. Tahukah kalian cara membuat getuk trio khas Magelang? Jika belum, berikut adalah bahan-bahan dan langkah-langkah membuatnya. Bahan-bahannya: 1 kilo singkong, 150 gram kelapa parut kasar, 200 gram kelapa parut kukus 5 menit, setengah sendok 1/4 sendok garam, 125 Dan rasa yang manis. Tahukah kalian cara membuat trio khas Magelang? Belum, itu adalah bahan dan langkah-langkah membuatnya. Bahan-bahan paragraf 2. 1 kilogram singkong, 150 gram kelapa parut kasar, 200 gram kelapa parut kukus 5 menit,
kami jawaban nomor 4 sudah lengkap. Tetapi untuk susunan paragrafnya adalah 4, 1, 2, 3. Iya. Terima kasih. Terima kasih, Rafa. Kemudian untuk kelompok 1, bagaimana tanggapan untuk kelompok 2? Kami setuju dengan pendapat kelompok 4 juga. Iya, bagus. Untuk kelompok 4 dan kelompok 3? Kelompok kami sama dengan kelompok 4. Oh iya, terima kasih ya. Baik ya, yang betul untuk susunan jawaban nomor 4 ya, itu adalah 4, 1, 2, 3. Nah, kalau tidak ada lagi, silakan kelompok 2 ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya adalah kelompok 3 untuk presentasi. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ini mempresentasikan jawaban dari soal KPI. 1. Berdasarkan KPI yang telah kalian sebutkan pada untuk teks prosedur. A. Tujuan. Tujuan adalah makna tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. B. Langkah-langkah. Langkah-langkah adalah penelitian kemudian yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang disampaikan. C. Penegasan ulang. Penegasan ulang adalah harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk tersebut dijalankan dengan baik. 2. Berdasarkan teks yang berjudul cara membuat tubuh khas Magelang. Analisislah teks tersebut berdasarkan seluruhnya. Tujuan paragraf 1, bahan-bahan di paragraf 2, langkah-langkah di paragraf 3. 3. Berdasarkan teks yang berjudul cara membuat trio khas Magelang, tuliskan kerangka teks prosedur. Paragraf 1 tujuan, paragraf 2 bahan-bahan, paragraf 3 langkah-langkah atau cara membuat. Jawaban nomor A 4122. Sudah selesai untuk kelompok 3. Ada tanggapan? Silakan kelompok 1. Kami kurang setuju dengan jawaban nomor 3 karena menurut kami kurang lengkap. Seharusnya kurang-kurangnya ada 4 nomor karena perubahan dan alat harus dipisahkan untuk memperjelas teks. Ditanggapi dulu ya untuk presentasinya. Silakan kelompok 2 untuk menanggapi presentasi kelompok 4. Baik, saya sependapat dengan kelompok 4. Sudah lengkap analisisnya per paragraf, jadi mudah untuk dipahami. Ya, terima kasih Lili. Bagaimana kelompok yang lain? Kelompok 1 dan 3? Setuju Bu dengan kelompok 4. Iya ya, sudah betul semua ya untuk kelompok 4. Untuk kelompok 4 berikan tepuk tangan. Sudah mengerjakan dengan lengkap dan rapi dan mendapatkan nilai 95. Silakan. Silakan kelompok 4 untuk ya, duduk kembali. Semangat kawan, agak siap. Semua kelompok sudah presentasi dan terima kasih sudah aktif dalam menanggapi bagi kelompok yang sudah maju. Dan harus kalian perhatikan ada beberapa kelompok yang menuliskan tidak sesuai dengan EYD ya. Kalau misalnya habis tanda titik berarti hurufnya harus besar. Kalau titik itu setelah titik itu hurufnya harus besar. Ya, baik. Kemudian yang terakhir ini ya, untuk membacakan, ada yang mau menyimpulkan dari pembelajaran ini? Silakan ya Pak Ririn. Silakan Ririn untuk menyimpulkan pembelajaran. Ya di situ saja. Yang keras. Kesimpulannya, 1. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur
B. Dilihat dari bahasanya, banyak menggunakan kata kerja perintah atau imperatif, partikel, dan konjungsi. C. Menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. 4. Struktur teks prosedur. A. Tujuan. Pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. B. Langkah-langkah. Perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. C. Penegasan ulang. Harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk tersebut dijalankan dengan baik. 5. Langkah-langkah menganalisis informasi teks prosedur adalah sebagai berikut. A. Membaca teks secara keseluruhan. B. Memilih bagian-bagian teks ke dalam bagian tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. C. Menulis informasi yang dimuat di setiap bagian. D. Mengidentifikasi informasi dan menghubungkan informasi sesuai strukturnya. 6. Menentukan kerangka teks prosedur. A. Menentukan topik. B. Mencari dan mengumpulkan informasi. C. Membuat kerangka tulisan. D. Mengembangkan kerangka. Dan E. Memeriksa kembali teks prosedur. Sudah? Ya, jadi kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini, yang pertama itu ada pengertian dari teks prosedur, kemudian ada tujuan, ciri-ciri, menentukan kerangka, dan yang terakhir menyusun teks prosedur berdasarkan struktur. Ya, terima kasih atas keaktifan untuk pembelajaran hari ini, dan jangan lupa kalau misalnya akan menambah wawasan, silahkan kunjungi website atau lihat di internet. Banyak sekali materi-materi yang untuk tema prosedur. Untuk pelajaran berikutnya adalah minggu depan ya. Minggu depan itu teks eksplanasi dipelajari di buku panduan yang sudah dibagikan di kalian ya. Kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, sebelum ditutup berdoa dulu. Silakan Rafa untuk berdoa. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Rafa. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.